Hai semuanya, gimana kabar kalian? Sudah lama sekali ya kita nggak sharing-sharing firman Tuhan. Dan saya senang sekali karena di sini ada mama saya datang dari mana, mah? Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, jadi saya mau sharing tentang zaman dulu ya, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saya punya anak yang Tuhan berikan dan anak saya itu cacat gitu. Nanti akan saya ceritakan detailnya dan mama saya ini adalah saksi hidup yang juga tahu keadaan gimana kita meresponi situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi gimana mah waktu pertama kali tahu cucu mama yang ketiga itu ternyata cacat? Pertama, waktu kalian datang ke Palangkaraya, kemudian sampai di rumah, terus bercerita bahwa menurut dokter, pemeriksaan dokter bahwa bayi itu, janin itu cacat, yaitu yang dikatakan gagal berkembang. Jadi dokter menyarankan bahwa harus dikeluarkan, tetapi suaminya bercerita bahwa waktu diperiksa itu ada detak jantungnya, sehingga mereka bersepakat untuk tidak menggugurkannya karena mereka takut Tuhan. Jadi mereka tidak menggugurkan karena sudah ada detak jantungnya, sehingga mereka bertahan untuk tetap merawat kehamilan itu, bayi itu dalam kandungan sampai dia keluar, sampai dia lahir. Dan setelah mereka bercerita, memang semulanya saya juga merasa agak kaget sedikit, tetapi saya mendengar bahwa mereka karena takut Tuhan. Karena takut Tuhan sehingga mereka tidak menggugurkan. Dan saya pikir iya, benar juga, karena bayi itu kan sudah ada detak jantungnya, berarti dia sudah ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, kalau misalkan mereka mengeluarkannya, berarti mereka membunuh. Menurut mama apakah Tuhan itu mengasihi saya, kok Tuhan memberi saya anak yang cacat? Oh iya, menurut saya Tuhan mengasihi kalian, karena menurut saya ini bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi, ya, dan itu adalah proses untuk kalian. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu kan, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, dan saya percaya melewati proses itu pasti ada sesuatu yang lebih indah lagi, yang terbaik yang akan diberikan Tuhan, ya. Jadi setelah semua hal itu terjadi, apakah Tuhan menunjukkan kasih setianya, mah? Maksudnya kita percaya kalau ujian-ujian itu sebenarnya adalah tes iman atau tes ketaatan. Di saat kita taat dan setia, menurut mama kemudian Tuhan menunjukkan kasihnya enggak? Karena mama melihat kehidupan kami dan orang di dalam keluarga kami. Iya, saya melihat ya, di mana kalian itu sangat dikuatkan. Jadi saya melihat begitu kuat ya, pimpinan Tuhan itu, Roh Kudus itu bekerja atas kalian. Kalian kuat, mampu melewatinya, dan bahkan sampai sekarang begitu luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kalian, dan semuanya benar-benar untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Ya, amin. Jadi sehabis hujan pasti ada pelangi, sehabis badai pasti ada sesuatu yang baik, yang cerah, yang bersinar yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kalian. Hanya kadang Tuhan menguji ya Maya, menguji ketaatan, menguji iman. Dan dalam ujian-ujian itu ketika kalian sabar aja terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan kasih reward yang gak pernah kalian pikirkan. Makanya Tuhan bilang buat orang yang mengasihi Tuhan, buat orang yang setia, anak-anaknya Tuhan, Tuhan memberi apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita bahkan impikan. Itu yang Tuhan beri dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia ya Maya. Menurut mama, waktu Laskar lahir, mama kan saksi yang pertama kali melihat Laskar karena saya masih di ruang operasi. Nah, mama kaget nggak ngelihat keadaan Laskar yang
mungkin menurut orang dunia parah kan keadaan tubuhnya yang tidak normal ya. Oh iya, di situ waktu bayi itu keluar dari ruang operasi, perawat itu bahkan sempat mendatangi saya sambil bawa bayi ini ditutup itu, kelihatan mukanya, wajahnya. Kemudian dia mengatakan, nah ini risiko kalian tidak mengikuti dokter bahwa harus dikeluarkan waktu dia masih janinnya masih kecil gitu, ya digugurkan. Jadi setelah itu suaminya masuk ke ruang bayi melihat bayi itu, kemudian setelah suaminya keluar, papanya keluar, terus dia bilang, ibu mau melihat bayi. Iya, saya bilang, saya langsung masuk. Di saat saya melihat itu, saya nggak memikirkan apa, saya langsung berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, semuanya mereka sudah masuk dalam rencanamu, dalam rancanganmu, dalam pimpinanmu. Aku menyerahkan bayi ini ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang memberkatinya dan Tuhan membaptiskannya, dan daftarkan, catat dia di kitab kehidupan Tuhan, sehingga dia ada bersama dengan Tuhan di surga. Itu saya sempat berdoa seperti itu. Kemudian amin, dan saya disuruh oleh dokter itu keluar gitu. Ya, jadi nasihat mama buat orang-orang yang sedang bergumul dalam keadaan sulit, sedang punya ujian, sedang mungkin merasa putus asa, merasa tidak dikasihi Tuhan. Ya, jangan pernah menyerah ya. Never give up, karena Tuhan itu baik ya. Kalau kita beriman benar-benar percaya dengan Tuhan, Tuhan pasti pegang kita. Kita ada dalam genggaman Tuhan. Proses apapun, masalah apapun, seberat apapun hidup kita, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan bertanggung jawab atas kita, dan kita percaya kita pasti meraih happy ending, karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Amin. Jadi rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Nah, jangan lupa subscribe dan share juga video ini ke teman keluarga kalian supaya semakin banyak orang yang dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Sampai di video selanjutnya. Dah.